Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan dampak-dampak negatif ketika kita terjerumus dalam dosa. Ya, kita lanjutkan masih di halaman 158, yaitu nukilan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Waqad addada rahimahullahu ta'ala fi kitabihi an-nafi'i al-ujab al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Telah ada menghitung Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang bermanfaat, yang sangat mengagumkan, yaitu kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi. Beliau telah menghitung asara fi'lid dzunub, pengaruh berbuat dosa, wal ma'asi, dan pengaruh perbuatan maksiat, ala fa'iliha, atas orang yang melakukannya, wastaufaha asaron, kemudian beliau telah menyempurnakan asaron, satu pengaruh dengan pengaruh yang lain, bisyarhi wal bayan, dengan penjelasan wal bayan, ya, maknanya sama bisyarhi wal bayan, dengan penjelasan yang jelas, wat dalil, dan disertai dengan dalil, wat taujihi, dan arahan. Jadi beliau telah menghitung pengaruh perilaku dosa pada pelakunya satu-satu, disertai dengan penjelasan, disertai dengan dalil, dan disertai dengan arahan beliau. Fi aksara min mi'ati safhatin, lebih dari 100 halaman. Jadi kalau ingin baca lengkapnya itu di kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi. Kemudian wa ana angkulu laka jumlatan, saya pengarang kitab ini menukilkan kepada kamu jumlatan secara global min anawini asariha, secara global dari judul-judulnya saja. Jadi yang ditulis di sini adalah nama-nama pengaruh, judul-judul pengaruhnya saja, tanpa disertai dengan syarat, tanpa disertai dengan dalil, dan tidak disertai dengan tauji. Jadi cukup saja disebutkan di sini pengaruh dosa bagi pelakunya itu ini, tanpa penjelasan. Dan ini barangkali sudah cukup bagi kita untuk menjadikannya sebagai peringatan pada diri kita agar kita berhati-hati tidak terjerumus di dalam dosa. Qala rahimahullahu ta'ala, telah berkata beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walil ma'asi minal asar al-qabi minal asari al-qabihati al-mazmumati al-mudirrati, walil ma'asi, dan pada kemaksiatan
minal asari itu terdapat pengaruh. Jadi setiap maksiat itu mesti ada pengaruhnya. Al-qabihati yang buruk, al-mazmumati yang tercela, al-mudirrati yang membahayakan, membuat bahaya, bil qalbi pada hati, wal badani dan badan, fit dunya baik di dunia, wal akhirati maupun akhirat. Jadi setiap dosa itu ada pengaruh buruk, pengaruh tercela yang membuat bahaya, membuat kerusakan pada hati, pada badan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, yaitu pengaruh-pengaruh la ya'lamuhu yang tidak mengetahuinya saking banyaknya, illallahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pengaruh-pengaruh buruk yang tidak mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ungkapan ma la ya'lamuhu illallah, adalah ungkapan betapa banyaknya pengaruh perbuatan dosa bagi pelakunya, sampai beliau mengatakan ma la ya'lamuhu illallah. Udahlah, pengaruhnya itu sampai kemana-mana dan tidaklah bisa mengetahuinya dengan pasti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, karena saking besar dan banyaknya pengaruh negatif dari keterjerumusan seseorang kepada dosa. Beliau melanjutkan, minha termasuk salah satu pengaruh dari perbuatan dosa itu adalah khirmanul ilmi war rizqi. Yang pertama adalah terhalangnya ilmu dan rezeki. Jadi kita nggak usah mengatakan itu Pak Wong sing beling-beling orang pinter-pinter sugih-sugih. Itu biasanya kan gitu. Itu kok malah sing pinter beling kok malah apa? Sing beling-beling malah pinter dan kaya. Itu jawabannya bagi kita gampang. Itu bukan nikmat tapi pembiaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan istidraj, ya. Mereka dibiarkan akan mereka lupa. Istidraj, ya. Yang pertama, khirmanul ilmi wa rizqi. Rizki jadi sulit, ilmu jadi terhambat. Ini yang pertama. Ini kalau normal, ya. Ini kalau normal maka akan ada seperti ini. Kemudian yang kedua adalah husulul wahsah, terjadinya wahsah. Wahsah itu tidak nyaman, merasa angker, merasa ketakutan. Bukan takut lah, kalau takut itu baik, tapi kalau ketakutan itu enggak baik. Bainal asi wa bainallah, antara si pelaku maksiat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mau menghadap Allah, mau sholat, mau berdoa, mau munajat kepada Allah, itu rasanya berat. Karena biasanya begini, aku kadung ketok ini kok api itu. Tapi pernah saya itu jatuh sama orang itu kan, dia itu gak pernah sholatnya jarang-jarang. Kemudian dia sholat zuhur itu di masjid. Kemudian ada orang yang mengingatkan, Pak, kaki jenengan itu kotor. Itu langsung nggak jadi sholat. Terus mutung nggak sholat. Terus dia mengatakan, aku ini kadung kedoh. Tahu kedoh ya? Saya sudah kadung kotor.
kalau berkumpul dengan orang yang bersih-bersih itu rasanya berat. Nah ini akan ada perasaan seperti itu. Saya sudah kadung kotor, kok menghadap Allah lebih baik tidak usah saja. Terus biasanya ditambahin, terus nerokolah tak lakonan, ya biasanya begitu. Saya ini sudah kotor, malulah kalau berinteraksi dengan orang yang bersih-bersih lah ini akan terjadi perasaan seperti itu. Itu namanya wahsyah. Wa bainahu wa bainal khalqi, dan terjadi wahsyah pula, ketidaknyamanan pula antara dia dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi dia nanti suka kumpulnya kepada orang-orang yang sesamanya. Jadi dia merasa sakit kalau maghrib pada azan, wong brudol di masjid itu loro atine, wong pada ape-ape kabeh dia merasa seperti itu. Kemudian watak seiru umurihi, dan permasalahan dia menjadi sulit, menyulitkan urusan dia. Jadi satu urusan bila ditambahi dengan kemaksiatan itu urusannya akan melebar, akan menjadi tidak bisa terpecahkan. Permasalahan saja itu sudah sulit, apalagi dengan permasalahan maksiat itu. Kemudian segala sesuatunya menjadi berat. Wadul matul qalbi, dan akibat selanjutnya adalah gelapnya hati. Nah ini semakin orang banyak melakukan maksiat akan gelap hatinya. Dia tidak bisa memikirkan lagi apa yang dia kerjakan. Yang penting mengikuti hawa nafsunya. Biasanya semakin hari semakin tambah. Ini kalau tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang biasanya itu dalam bahasa Jawa kita itu wis kedarung, tak terus nih, begitu. Wis kadung ya lapo, wis kadung. Bahkan itu kebiasaan orang-orang yang bermaksiat itu, nek maksiat itu jangan kata mereka jangan setengah-setengah. Kalau maksiat podo setengah-setengah, podo dosa alum sing sisan ae. Itu kadang-kadang seperti itu. Orang podo dosa kalau setengah-setengah, sisan ae. Ya dulu itu pernah ada orang-orang yang suka jahit itu kan. Kalau 17-an itu kan biasanya ada gambus kan, ada orkes, ada apa. Itu tuh saling jagung di antara mereka. Yang satu itu saya ingat itu yang satu digeripik, yang satu dikelumpit, yang satu itu gambusnya bintang pagi, yang satu gambusnya banget waktu itu. Nah yang lebih baik itu banget. Nah itu ngomongnya gini, ais podo-podo dosa dulu sing apik ae. Jadi podo-podo dosa bukan lebih baik. Kita lihat yang wis sing apik sisan, wong podo-podo dosa. Jadi podo-podo dosa just setengah-setengah, tenanan wae. Ini namanya zulmatul qalb. Wal wajhi, wajahnya juga tampak gelap. Ya, karena dia mesti menyembunyikan agenda kemaksiatannya. Wal qabri, dan gelapnya kubur. Kemudian wawahnul qalbi, dan lemahnya hati, wal badani, dan badan tidak bisa tegak melawan apa yang seharusnya dilawan. Kemudian wahirmanut ta'at, dan terhalangnya ketaatan. Jadi ketika orang maksiat, maka dia akan terhalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi itu, kumpul sama orang yang baik-baik itu malas karena merasa kotor. Kemudian
wa mahkul umri, dan menghabiskan umur. Nah, menghabiskan umur tak digunakan untuk merencanakan kemaksiatannya itu. Ini kurang puas, merencanakan lagi yang lebih, besok merencanakan lagi yang lebih, terus begitu. Seperti judi itu. Judi itu kalau belum bisa mengalahkan lawannya itu belum marah. Hari ini kalah, besok harus menang, kalah lagi, besok harus menang, kalah lagi, sampai rumah habis. Itu ya terjadi hanya untuk mengikuti panggilan hawa nafsunya. Menurut kita itu nggak wajar. Wong dia punya anak, punya istri, punya kewajiban-kewajiban keuangan yang lain. Loh kok duitnya itu entek sampai jual rumah, jual tanah hanya untuk memuaskan hawa nafsu, sampai habis itu rumah tanah hanya untuk melampiaskan kesenangannya dalam perjudian itu. Ini sudah banyak korbannya itu ya. Perusahaan besar bangkrut karena judi ya, semuanya bangkrut karena judi. Ya, selanjutnya itu menghabiskan umur, menghabiskan semuanya. Wa annaha tazra'u amsalaha, dan kemaksiatan dosa itu akan menanam yang semisalnya. Tazra'u itu menanam. Jadi kalau kita melakukan maksiat dan belum ada taubat, itu pasti akan beranak pinak kemaksiatan itu. Dia tidak puas dengan satu kemaksiatan, pasti akan nimbal ke yang lain. Ini bisa dirasakan oleh siapapun. Setiap kali kita terjatuh, seseorang itu terjatuh dalam maksiat, kemudian mesti timbul ketidakpuasan, dan ketidakpuasan itulah yang kemudian membuat kemaksiatan itu beranak pinak. Wayu walidu ba'duha ba'dan, dan sebagian maksiat itu melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemaksiatan ini menjadikan kemaksiatan itu. Contohnya misalnya minum khamr, mabuk, itu menimbulkan kemarahan. Kemarahan akan menimbulkan perkelahian. Perkelahian akan bisa mengakibatkan pembunuhan, dan terus gitu. Pembunuhan akan melahirkan dendam, dan seterusnya, tidak akan pernah ada selesainya. Jadi kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemudian selanjutnya, waktu dhaifu iradatal qalbi, maksiat itu waktu ifulan melemahkan kemaksiatan itu iradatal qalbi, kemauan hati. Kemauan hati di dalam diri manusia itu ada bisikan hati, namanya dhamir. Dhamir itu bisikan hati yang selalu menyuarakan kebaikan. Itu dhamir. Dhamir hati kita tuh punya dhamir. Jadi ada basirah. Hati kita tuh punya basirah, punya daya melihat mana yang buruk dan mana yang baik. Dan ketika kita melihat yang baik itu, hati kita merintahkan, ayo jalankan, ayo jalankan, ayo jalankan. Mesti seperti itu. Seburuk-buruk orang itu mesti punya bisikan hati seperti itu. Iki apik kok lakoni. Lah dosa itu bisa melemahkan iradatal qalbi, kehendak hati seperti itu akan melemah dan akhirnya mati. Nah, ini yang paling parah itu kalau iradatul qalbinya mati, lemah, mati. Wes tidak ada lagi perasaan apapun untuk baik. Nah, waktu taqifu iradatul qalbi, ya, memperlemah kehendak hati. Kebaikan-kebaikan yang dikehendaki itu semakin melemah dengan banyaknya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inabatahu ilallah, dan melemahkan tekad kembalinya hati. Inabah itu kembali ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ini yang paling parah, wayazulu dan hilang biha dengan menjalankan maksiat, anil kolbi dari hati seseorang, istiqbahul dzunub menganggap buruk dosa. Jadi menganggap buruk terhadap dosa itu hilang dari hati kita. Ora apa-apa hak asasi. Nah ini biasanya begitu. Ada orang berbuat buruk, jelok ke mas kembali malah apa hak asasi. Nah, jadi menganggap buruk kepada dosa itu sudah hilang. Dan itu yang paling fatal itu kalau yang seperti ini. Wa yazulu biha anil qalbi istiqbahul dzunub wa yazulu dan hilang biha sebab maksiat anil qalbi dari hati orang yang bermaksiat itu apa sing ilang istiqbahul dzunub menganggap buruk dosa. Ini kalau sudah ini hilang ya sudah orang apa-apa itu hak asasi enggak apa ya wis zamane ya gitu. Ya ini para pendamping enggak paham. Pernah ada seseorang guru ya, seorang guru. Dia itu ini apa? Pas waktu itu saya masih kecil, waktu masih kelas 6 SD waktu itu. Yang di SD saya itu seragam olahraganya itu pakai celana pendek. Ya, karena guru olahraganya sudah maju, maka seragam olahraganya itu celananya pendek. Kemudian ada sekolah lain yang ikut gabung itu masih pakai apa? Masih pakai rok, masih pakai apa? Nah itu orang yang dari sekolah lain itu maaf ya sekolah kami masih kolot, jadi seragamnya masih pakai baju panjang. Kalau yang sini sudah modern, sudah baik, pakai celana pendek, itu ngerti itu. Jadi seolah-olah berbuat buruk itu sebuah kemajuan, ya. Dan pakai pakaian yang ya sedikit menutup aurat dianggap ketinggalan zaman. Nah, ini ada yang pernah terjadi seperti itu, Jadi malu memperlihatkan kebaikan itu malu, merasa mundur, merasa belum maju dan seterusnya. Ya, itu pengaruh perbuatan dosa yang apabila tidak segera bertaubat, pengaruh itu akan semakin membesar. Selanjutnya wahya dan maksiat itu utawi maksiat sababu hawa lil abdi Allah, menyebabkan seorang hamba itu merasa lemah, merasa tidak punya apa-apa, merasa hawan itu lemah. Allah pada Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak ada harapan lagi, seolah-olah tidak ada harapan, putus asa, lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak punya harapan. Ini orang yang kayak tadi itu bes kadung ketok dan terus. Selanjutnya watul khikum dororohu, dan maksiat itu akan menumpahkan, akan meletakkan, menimpakan, watul khiku dan kemaksiatan itu akan menimpakan dororohu bahayanya, ghairahu kepada yang lain. Jangan kita sangka maksiat itu akan hanya berakibat pada diri si pelaku. Ketahuilah bahwa dosa itu pasti akan berakibat kepada yang lain. Seperti kata Rasulullah, orang yang taat kepada Allah dan orang yang bermaksiat itu seperti satu kaum yang berbagi di atas perahu.
Yang satu dapat kebagian atas, yang satu dapat kebagian bawah. Ketika mereka harus mendapatkan air, yang atas gampang, langsung saja ambil di laut atau ambil di air yang memang ada di perairan sekelilingnya. Tapi orang yang bawah kalau mau mendapatkan air dia harus naik dulu, kemudian baru turun mendapatkan air. Kemudian pada satu saat berdasarkan hak asasi tadi itu, ini kan bagian saya, biar saya cepat mendapatkan air, maka saya lubangi saja bagian saya, toh itu bagian saya. Nah, ketika orang-orang yang ada di kapal itu diam semua dengan alasan hak asasi, maka yang tenggelam tidak hanya yang melubangi, tapi seluruh penumpang di dalam perahu itu akan tenggelam. Ini akibatnya kalau kita tidak mau an-nahyu 'anil munkar, tidak mau mencegah kemungkaran, tidak mau mencegah kemaksiatan, maka yakinlah kemaksiatan itu ini akibatnya tidak hanya ditanggung oleh dia saja yang melakukan, tapi semua orang yang ada di sekitarnya akan menanggung kemaksiatannya. Semakin tinggi pengaruh seseorang, akan semakin lebar pula pengaruh kemaksiatannya. Wal hayawanat, ya, yang menerima dampak dari maksiat bukan hanya manusia, tapi juga hewan-hewan yang ada di sekelilingnya. Watu risudullah, kemudian maksiat itu akan mewariskan kehinaan. Watu sidul akla, dan bisa merusak akal. Akalnya menjadi tidak waras. Sekarang ini kan timbul ada istilah waras komunitas akal sehat. Nah, karena banyak orang yang sudah tidak sehat akalnya, ya. Mudah-mudahan semuanya baik, ya. Jadi maksiat ini bisa merusak akal. Akal yang asalnya bisa mempertimbangkan yang baik itu baik, menjadi tidak bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian wayud ba'u ala qalbi sahibiha, wayud ba'u dan bisa dijadikan watak, dicapke ala qalbi sahibiha, atas hati pelakunya. Jadi pelaku maksiat itu kalau terus menerus akan bisa menjadi watak, dicap hatinya. Jadi kemaksiatan itu menjadi cap di dalam hatinya. Wajud ba'u ala qalbi sahibiha, dan diwateke opo ala qalbi sahibiha, hati pelaku maksiat itu wis jadi watak. Watun khiluhu, dan maksiat itu memasukkan pelakunya tahta laknatil Rasulillah, di bawah laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau mengatakan man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang curang itu tidak termasuk golonganku, maka orang-orang yang melakukan kecurangan tiap hari ini akan masuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Maka orang yang membiasakan suap menyuap, maka dia akan termasuk yang diancam oleh hadis Rasulullah SAW kalau dia belum taubat sebenar-benarnya. Ya. Wa tahrimuhu at-dukhula fi atiyati Rasulullah SAW, dan maksiat itu akan menghalangi dia. Wa tahrimulan menghalangi apa maksiat hu kepada pelakunya, ad-dukhula ing mlebu masuk fi atiyati Rasulullah SAW, termasuk di dalam orang-orang yang didoakan kepada oleh Rasulullah SAW.
ketika Rasulullah mendoakan umatnya, maka para pelaku maksiat tidak termasuk di dalamnya. Ya. Orang yang mau tobat ya, itu tidak termasuk di dalam. Wa'ad iyatil malaikat, dan dia terhalang masuk kepada doa-doa malaikat. Liman imtasala amrillah, doa-doa Rasul dan doa-doa malaikat kepada orang yang mentaati perintah Allah, wattaba kitab Allah, dan mengikuti kitab Allah subhanahu wa ta'ala, kitab Allah wa sunnah Rasul dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ini para pelaku maksiat yang sengaja melakukan maksiat tidak termasuk didoakan di dalam doa-doa itu. Walaupun kalau kita berdoa secara utuh, ya Allah berilah petunjuk mereka, ya, jadi mereka baru masuk di situ. Ya. Kemudian selanjutnya wahya sababun li'uqubatil barzakh al-mutanawwiyah. Wahya maksiat itu sababun adalah sebab li'uqubatil barzakh, mendapatkan siksa barzakh, siksa alam kubur al-mutanawwiyah yang bermacam-macam. Jadi kemaksiatan itulah yang menyebabkan ada seseorang mendapatkan siksa di barzakh al-mutanawwiyah yang bermacam-macam. Wa tuhdisu fil ardi anwa'an minal fasad, dan maksiat itu pula yang tuhdisu, membuat, fil ardi, di bumi, anwa'an, bermacam-macam, minal fasad, berupa kerusakan. Jadi kemaksiatan itu pula lah yang membuat, yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kerusakan fil miyah, di air, wal hawa, dan udara, wazuru, dan pertanian, wasamar, buah-buahan, wal masakin, bukan orang miskin, dan tempat tinggal. Jadi kemaksiatan itu bisa berdampak buruk ya di air. Orang yang tidak tidak memperhatikan lingkungan, ya, orang yang merusak ya lingkungan itu akan berdampak semuanya, di air, di udara, di tanaman, di buah-buahan, dan di tempat tinggal. Kemaksiatan itu akan berdampak buruk kepada lingkungan kita bersama. Ada orang yang membangun, misalkan yang membangun apa saja di muka bumi ini yang tidak yang berlebih-lebihan israf, tidak memperhatikan kebaikan yang lain, maka dampaknya akan luas, baik di perairan, di udara, tanaman, buah-buahan, maupun di tempat tinggal kita. Bahkan dalam sebuah hadis itu dijelaskan, orang-orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah, maka Allah tidak akan menurunkan hujan, kecuali hujan itu adalah untuk ternak, Tapi karena masih ada manusia, ya air itu dimakan oleh manusia, ya Pak. Tapi sebenarnya hujan itu untuk ternak, maka ternaknya nggak kebagian air, ya. Yang terjadi adalah kekeringan, kebinasaan, dan seterusnya. Ya, kemudian selanjutnya watul hibul haya, dan maksiat itu menghilangkan rasa malu. Rasa malunya hilang sama sekali. Lu kok orang dewo ya. Kalau dalam bahasa saya itu orang dewo. Ono koncone kok berbuat gitu kok ora ewo, tidak punya pekewo belas. Wal ghirah, dan tidak punya ghirah. Ghirah itu semangat beragama, kecemburuan. Ini kalau ada kemaksiatan dilakukan,
itu hati kita merasa tidak setuju, merasa nggak tega, wong kok bermaksiat. Nah, itu perasaan itu hilang, kecemburuan itu hilang. Kalau orang itu sering bermaksiat, ya tadi itu kemudian yang timbul adalah itu sudah asasi, sudah zamannya dan seterusnya. Ghirahnya jadi hilang. Kemudian wa ta'zima ar-rabbi, dan pengagungan kepada Tuhan juga hilang. Wa ta'zima ar-rabbi, dan hilang pula pengagungan kepada Allah. Jadi kemaksiatan itu bisa menghilangkan rasa malu, menghilangkan ghirah beragama, dan menghilangkan pengagungan seseorang kepada Allah, kepada Tuhannya. Wa tastad'i nisyanallahi lil 'abdi. Wa tastad'i, dan maksiat itu bisa menimbulkan nisyanallahi lil 'abdi. Allah melupakan, membiarkan orang yang bermaksiat itu. Al-Quran Ali maksudnya. Dan maksiat itu bisa mengakibatkan Allah membiarkan. Kalau jangan itu melulu, penting melulu ya. Melulu apa melulu? Dalam bahasa Indonesia membiarkan ya, padahal apa? Membiarkan itu ngejarke dalam bahasa Indonesia. Melulu itu wis kono lakone elek karepmu, itu namanya dilulu, melulu, dibiarkan oleh Allah dalam kemaksiatannya. Adalah sukses dalam kemaksiatannya. Dan nah ini, kalau Allah sudah membiarkan seseorang wahuna kalhalak, itu berarti kebinasaan. Jadi kalau ada orang itu sukses, mau elek sukses, itu berarti dia tertipu oleh pembiaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang seperti ini kalau diingatkan, nyatanya ya sukses, nyatanya berhasil. Nah, orang tahu sholat lah juga, sholat terus melarat, nah, itu namanya sudah apa ya? Sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dungan barang laporan itu. Ini berarti sudah orang itu tertipu dengan dirinya sendiri. Wahuna kalhalak, dan itu adalah berarti kehancuran. Wahuna kalan iku ing dalem kono alhalaku utawi kebinasaan. Jadi jangan sampai Allah membiarkan kita, karena itu merupakan kehancuran bagi kita. Kemudian waktu ridul abda, dan kemaksiatan itu akan mengeluarkan seorang hamba min dairatil ihsan, dari lingkup ihsan menjadi ihsan, hasan menjadi hobi, dari muhsinin menjadi mujrimin. Kemaksiatan itu yang mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup ihsan. Dia akan menjadi ijrom, tukang membuat dosa. Wa tahrimuhu sawabal muhsinin, dan kemaksiatan itu pula yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan pahalanya muhsinin, pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang baik, maka dia merasa saya tidak bagian dari itu. Dia sudah merasa saya tidak termasuk golongan muhsinin, maka saya tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, waktu zilun ni'amah, kemaksiatan itu bisa menghilangkan, waktu zilulang menghilangkan apa maksiat ani ama ing nikmat yang selama ini kita rasakan hilang dengan kemaksiatan. Nikmat-nikmat yang dirasakan oleh orang itu tiap hari ternyata terhapus oleh dosanya itu.
wa tukhillun niqamah, dan menempatkan apa maksiat tadi an-niqamah azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tujibu khaufa sahibiha wa rubahu, dan maksiat itu akan konsekuensinya adalah yang ditimbulkan adalah khaufa sahibiha, rasa takut dari pelakunya, wa rubaha, dan rasa khawatirnya, terus menerus dihantui rasa cemas, terus menerus dihantui rasa takut yang tidak ada habis-habisnya. Kelihatannya saja mereka itu bergoyang-goyang, mereka senang, tapi sebenarnya hatinya dicekam rasa tidak aman, rasa ini selalu akan dituntut balas. Jadi orang-orang yang dolim itu jangan dikira mereka itu nikmat, enggak. Mereka akan merasa bahwa satu saat kedolimannya itu pasti akan terbalaskan. Wa yasirul qalbu maridun, dan jadilah hati menjadi sakit, au mayitan, atau mati, ba'da angkana sofihan, hayyan sofihan, padahal sebelumnya hatinya hidup dan sehat. Wa tu'mi al-basirah, dan kemaksiatan itu bisa membutakan mata hati. Basirah itu mata hati. Wa tu'mil basirah, wa tu'mi lan membutakan hati al-basirah, basirah. Jadi hati kita ini punya basirah. Basirah itu kejelian dalam melihat ini baik, ini buruk. Kemudian domir itu suara hati yang selalu mendesak seseorang untuk melakukan yang baik. Nah, dengan maksiat basirahnya mati, domirnya juga mati. Jadi mati semuanya, hatinya sudah mati. Ini bahayanya. Tapi itu akan segera hilang ketika mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertobat itu kalau kemaksiatan kadung lama itu juga berat. Tapi semakin berat bertobat, insya Allah akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala yazalul asi fi asri syaitani. Wala yazalul, dan selalu saja al-asi, orang yang bermaksiat itu fi asri syaitan, terletak pada tawanan setan. Jadi sing didelok yo setan tok ya. Jelas teman dekatnya juga setan, ngarepe setan, burine setan, dolan dari gone setan. Ini apa? Pelaku maksiat akan terarahkan seperti itu. Wala yazal asi fi asri syaitan. Sungguh orang yang bermaksiat itu ada pada kawanan setan. Sampai di tempat baik pun itu delalah ya, itu ya dia masih ditawan oleh setan, tidak terpengaruh oleh kebaikan di sekelilingnya. Masjid itu api-api masjid tempat, nyolong kotak masjid itu kebangetan. Itu dia berarti memang dia ditawan oleh setan. Sampai di tempat yang baik pun dia masih berbuat yang tidak baik. Ada perilaku-perilaku buruk di masjid dan seterusnya, itu merupakan asri setan, ditawan oleh setan. Wa asri nafsi, dan dia ditawan oleh nafsunya, al-ammarah bisu, yang selalu memerintahkan keburukan. Wasi jenis syahwat, dan dia
ditawan oleh penjara syahwat. Nah, ini menjadi budak syahwat. Ini yang berbahaya. Jadi sudah menjadi hobi sampai berdarah-darah pun dia lakukan demi menuruti syahwatnya. Inilah budak syahwat. Dan seperti ini tidak langsung begitu saja, tapi itu biasanya proses yang panjang. Asalnya ya tidak begitu suka, menjadi suka sampai dia menjadi budak syahwatnya. Sampai apapun pengorbanannya dia lakukan hanya untuk mengikuti syahwatnya. Kemudian watusqitu minhu aljah wal manzilah. Yang terjadi adalah watusqitu dan menjatuhkan maksiat itu minhu dari pelakunya aljah wal manzilah, pangkat dan kedudukan, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Seburuk-buruk masyarakat, seburuk-buruk satu komunitas, itu pasti tetap mencela kemaksiatan, pasti. Sehingga mereka tidak mungkin menghormati orang yang penipu, orang yang suka maksiat, tidak mungkin. Seburuk-buruk orang, seburuk-buruk masyarakat itu masih seperti itu. Kalau kita lihat di masyarakat Amerika misalkan, walaupun mereka itu buruk, tapi dia tidak rela presiden yang dia pimpin itu punya masalah dengan masalah terkait dengan wanita. Pasti kalau ada presiden pemimpin mereka yang terkait dengan masalah-masalah seperti itu pasti akan diimpeach, akan dilengsarkan. Ini menunjukkan bahwa memang masyarakat itu tidak secara umum itu tidak menyukai hal-hal seperti itu. Maka orang yang melakukan seperti itu, dia tidak akan pernah sampai di puncak kepemimpinannya, dia akan jatuh. Wa taslubuhu asma al-madhi. Wa taslubuhu dan menghilangkan, salah itu ndedel ya, menghilangkan. Wa taslubuhu dan menghilangkan maksiat itu pada pelakunya asma al-madhi, nama-nama pujian, asma al-madhi, pujian-pujian ya, akan hilang. Yang asalnya orang baik terpuji menjadi sangat tercela karena kemaksiatan itu. Wa taksibuhu asma adzami, dan kemaksiatan itu akan mendapatkan pada pelakunya asma adzami, nama-nama celaan, nama-nama celaan, gelar-gelar tercela. Ini akan disematkan oleh kemaksiatan kepada pemiliknya. Ahli ini, semua jelek semua. Asalnya ahli sholat, ahli ibadah, ahli jujur. Bareng dia melakukan maksiat ya ahli judi, ahli yang nggak baik gitu ya. Semuanya tersemat di dalamnya. Watamhiku mahaka yang haku ya, watamhaku barokatul ilmi wal amal, dan kemaksiatan itu bisa menghapus barokahnya ilmu dan amal. War rizqi wal umur, barokahnya rizki dan umur. Wa kulli syai', dan menghilangkan barokah segala sesuatu. Ini semua adalah hal-hal yang terkait dengan pengaruh negatif dari kemaksiatan, dan itu cukup bagi kita. Kita nanti baca satu-satu, yang kita renungkan satu-satu. Kemudian kita mencoba untuk melihat kejadian-kejadian yang ada, maka insya Allah kita akan timbul perasaan betapa madorotnya, betapa besar dampak negatif dari dosa itu, dan insya Allah kita semuanya
ada kekuatan, mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghijab, menghalangi diri kita dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi ini adalah untuk pertahanan diri kita agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Demikian, ini belum selesai, masih ya nggak apa-apa, ini sudah cukup baik. Memang kalau kita baca pelan-pelan satu-satu itu insya Allah akan ada pengaruhnya pada diri kita, akan ada pengaruhnya pada diri kita. Demikian kajian kita pada sore hari ini, dan kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.